memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Faik. Saya Kapten Dika Ramadan. Saya Siti Nuradivya. Saya Lutfia Syafani. Saya Diva Zahra. Saya Julianda Tananda. Saya Pembangun Surya Prabawa. Dan saya Raffi Asyarikatila. Sepanjang peradaban manusia, banyak peperangan yang telah terjadi di dunia ini. Salah satunya adalah Perang Dunia I yang berlangsung di negara Eropa selama 4 tahun lamanya, yakni dari Juli 1914 sampai November 1918. Perang ini resmi berakhir dengan adanya Perjanjian Versailles. Sebelum perang ini berakhir, banyak peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I. Berikut merupakan penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan kronologi dari Perang Dunia I. Sebab umum terjadinya Perang Dunia I adalah yang pertama itu persaingan militer, politik, dan ekonomi antara negara-negara Eropa. Yang kedua ada munculnya persekutuan antara negara-negara Eropa. Yang ketiga perlombaan senjata. Yang keempat perebutan wilayah di front-front. Dan yang kelima pengaruh Darwinisme. Pengaruh Darwinisme adalah gagasan yang menyatakan tentang cara hidup untuk berperang dalam mempertahankan hidupnya. Yang kemudian gagasan ini diadopsi oleh para pemimpin Eropa yang akhirnya mengubah cara pandang masyarakat Eropa tentang berperang untuk bertahan hidup. Sebab khusus. Yang pertama itu adalah pecahnya Perang Dunia I diduga karena terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand dan juga istrinya. Penembakan ini terjadi pada 28 Juni 1914 yang dilakukan oleh tentara Black Hand Serbia yaitu Gavril Princip. Hal inilah yang akhirnya memulai pecahnya Perang Dunia Pertama. Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, diikuti juga oleh Rusia dan juga Jerman yang menyatakan perang juga kepada Austria-Hungaria. Jadi selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I. Nah, ada dua pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I, yaitu pihak sekutu atau Triple NTT sama pihak Alliance atau Triple Alliance. Nah, dalam pihak Triple NTT ini terdiri dari negara Inggris, Prancis, Italia, Rusia, Serbia, Belgia, Jepang, Yunani, Montenegro, dan Rumania. Tak lama setelah itu, Amerika bergabung karena Jerman menenggelamkan kapal Lusitania. Nah, selanjutnya adalah Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Turki Utsmani, sama Bulgaria. Selanjutnya, kronologi. Yang pertama, kematian Pangeran Austria yang bernama Franz Ferdinand. Awalnya, Pangeran Austria datang ke Sarajevo untuk melihat latihan perang. Ternyata Sarajevo merupakan tempat radikal Serbia Raya. Hal tersebut menyebabkan Austria marah dan memberikan 10 ultimatum kepada Serbia. Yang kedua, ultimatum Austria. Akibat ultimatum yang tadi tanggapi Serbia, Austria marah dan menyatakan perang pada Serbia. Austria ingin menunjukkan kekuatan militer yang dimilikinya, sedangkan Serbia tidak mau kalah dan ingin menyerang balik Austria. Selain menyatakan perang satu sama lain, Austria dan Serbia bergabung pada sekutu. Austria bergabung pada blok sentral yang berisi Jerman sebagai basisnya, sedangkan Serbia bergabung pada blok sekutu yang berisi Belanda, Inggris, Prancis. Ketiga yaitu Jerman menyatakan perang pada Rusia. Pada Agustus 1914, hubungan Jerman dan Rusia semakin memburuk, sehingga Jerman menyatakan perang pada Rusia dan Perancis sekaligus dan langsung menduduki wilayah Belgia. Yang keempat yaitu Amerika ikut terseret dalam perang. Pada saat itu Amerika awalnya bersikap netral, tetapi pada saat Jerman menyerang kapal RMS Lusitania milik Amerika, Amerika ikut bersekutu untuk melawan Jerman.
Selanjutnya, pertempuran di front barat. Pada sejarah Perang Dunia Pertama yang terjadi berikutnya adalah pertempuran di wilayah front barat. Di wilayah tersebut, Perancis dan Inggris melawan Jerman pada tahun 1915 sampai 1917. Pertempuran tersebut terjadi dalam skala besar dan menggunakan teknologi dan persenjataan modern. Pertempuran di front timur. Tak hanya di front barat, pada sejarah Perang Dunia Pertama terjadi pula di pertempuran di wilayah front timur. Wilayah yang menjadi medan pertempuran di front timur adalah kawasan Eropa Timur, Laut Baltik dan Hitam, serta beberapa bagian di Eropa Tengah. Peperangan yang telah berlangsung selama 4 tahun lamanya ini mulai berakhir ketika Jerman terdesak. Pihak sekutu memenangkan berbagai pertempuran atas blok sentral di berbagai wilayah Eropa. Akhirnya pada November 1918, akhir dari Perang Dunia I tampak di depan mata dengan kemenangan di tangan blok sekutu. Karena kekalahan yang dialami oleh blok sentral, blok sekutu memaksa Jerman untuk melakukan gencatan senjata yang diresmikan melalui Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles adalah perjanjian blok sekutu dengan Jerman yang dilakukan di kota Versailles yang berada di Prancis. Perjanjian Versailles ini merupakan akhir dari Perang Dunia I yang berisi mengenai 1. Jerman mendapatkan pembatasan aktivitas dan kekuatan militer. 2. Salah satu wilayah Jerman, yakni Alsace-Lorraine, harus diberikan kepada Prancis. Yang ketiga, wilayah Eupen dan Malmedy yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jerman harus diberikan kepada Belgia. Yang keempat, pihak sekutu akan melakukan ambil alih wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jerman. Yang kelima, Jerman diharuskan melakukan pembayaran ganti rugi perang. Dan yang terakhir, Liga Bangsa-Bangsa akan melakukan pengawasan di pelabuhan Danzig yang terletak di Polandia. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari Perang Dunia ke-1. Dampak positif dari Perang Dunia ke-1 yang pertama, terbentuknya negara-negara baru akibat melepaskan diri. Yang kedua, dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga, terbentuknya kubu atau aliansi untuk bersama bersaing dalam skala global. Selanjutnya, dampak negatif dari Perang Dunia ke-1. Yang pertama, kemiskinan akibat rusaknya industri dan sumber daya manusia yang meninggal karena perang. Yang kedua, hutang yang menumpuk akibat biaya perang. Yang ketiga, kerusakan pada bangunan dan permukaan bumi akibat senjata yang bersifat eksplosif dan merusak. Kesimpulannya, Perang Dunia I adalah kegiatan yang dimulai dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang Dunia I adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan, karena kegiatan ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada dampak positifnya. Kerugiannya diantara lain, yang pertama, banyaknya korban jiwa, kota-kota besar yang hancur, banyak orang kehilangan rumahnya, dan pemborosan sumber daya manusia dan alam untuk menyokong kegiatan peperangan. Sekian dari kelompok kami mengenai Perang Dunia ke-1. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.